petani, salam jaga tani. Selamat datang di Balai Benih Ikan Ciganjur. Perkenalkan, nama saya Mahanani Berbandini sebagai tenaga produksi di Balai Benih Ikan Ciganjur. Di sini adalah UPT di bawah dinas, yaitu UPT Pusat Produksi, Inspeksi, dan Sertifikasi Hasil Perikanan yang membawahi dua satuan pelaksana. Yang pertama, Satuan Pelaksana Pengujian, yang kedua Satuan Pelaksana Budidaya. Nah, Satuan Pelaksana Budidaya salah satunya di sini Balai Benih Ikan Ciganjur, kemudian ada Balai Benih Ikan Ujung Menteng, kemudian Balai Benih Ikan Kalideres, Balai Benih Ikan Ciracas, kemudian ada Sentra Budidaya. Di Balai Benih Ikan Ciganjur ini terdapat beberapa komoditi ikan. Yang pertama, komoditi untuk ikan konsumsi, ada ikan lele, kemudian ikan nila, kemudian ada ikan gurame. Yang lainnya komoditi ikan hias, yaitu ada ikan koi, ikan mas koki, ada ikan manfish, ikan gapi, ikan cupang. Saya akan menjelaskan untuk sistem pembenihan, untuk ikan konsumsi, untuk ikan lele, secara teori ada 3, yaitu dengan secara alami, kemudian secara semi alami, kemudian induced breeding. Nah, semi alami itu ketika induk jantan dan betina ikan lele kita jadikan satu, kemudian dia akan menghasilkan telur dan kemudian akan menetas jadi larva. Kemudian yang semi alami dibantu menggunakan hormon. Nah, hormon itu yang akan merangsang kematangan gonad, kemudian merangsang dari ikan jantan dan ikan betina untuk proses pemijahan. Nah, yang ketiga, yang induced breeding, yang menggunakan hormon juga, tetapi dari ikan jantan yang akan kita ambil spermanya yang akan kita jadikan satu dengan sel telur. Itu untuk ikan lele. Kemudian untuk ikan gurame dan ikan nila di sini prosesnya menggunakan semua proses alami. Jadi ketika pemilihan induk jantan yang matang gonad, kemudian pemilihan induk betina yang matang gonad, akan kita melakukan proses pemijahan, yaitu di kolam pemijahan ikan nila. Kemudian di gurame juga seperti itu. Di gurame kita pasang yang namanya kakaban. Kakaban yang ada di tengah, kemudian kita juga pasang kakaban untuk meletakkan telur dari ikan gurame tersebut. Benih ikan yang kita produksi itu untuk semua masyarakat ya. Bisa masyarakat DKI dan masyarakat di luar DKI. Jadi kalau untuk pemenuhan di masyarakat DKI ada yang istilahnya namanya bantuan benih ikan. Kemudian ada juga masyarakat di luar DKI yang bisa mendapatkan benih dari Balai Benih Ikan khususnya ini secara pembelian langsung dan akan terinput langsung secara retribusi di DKI Jakarta. Membawa KTP, karena kita akan input pembeli itu dari nomor KTP mereka maksudnya. Ikan yang kita produksi di Balai Benih Ikan Ciganjur dari proses pembenihan, pemeliharaan induk, air yang kita gunakan untuk proses pembenihan di sini, dari air masuk kita sudah menggunakan yang namanya sistem tandon yang sudah melewati filter. Nah, kemudian selama pemeliharaan air juga akan dimonitor karena di sini juga ada yang namanya laboratorium pengujian. Jadi setiap proses pembenihan semua air sudah kita uji layak untuk digunakan untuk pembenihan. Nah, kemudian benih yang kita hasilkan juga selalu dimonitor kesehatannya. Ketika sudah menjadi benih sebar, kita monitor kesehatannya dari petugas dari laboratorium. Nah, itulah keuntungannya ketika mendapatkan benih dari Balai Benih Ikan Ciganjur ini. Karena juga benih yang dihasilkan ini berasal dari induk yang parental care. Jadi hanya dari induk itu aja. Jadi benih yang dihasilkan adalah benih sebar, bukan benih sebar yang dikawinkan lagi. Jadi diharapkan benih itu tidak terkena penyakit, kemudian pertumbuhannya juga bagus. Yang dikatakan benih itu dari ukuran 2-3 cm, kita sudah tersedia di situ. Kalau untuk benih ikan, kita tersedia dari mulai ukuran 2-3 cm, kemudian ada ukuran 4-5, 6-7 cm. Nah, untuk per komoditasnya ya, per komoditas itu kalau untuk lele kita sudah berani mengeluarkan dari ukuran 2-3 cm. Nah, kemudian sampai batas yang dikatakan benih itu 12 cm. Nah, kemudian untuk
ikan gurame karena dia ukurannya sangat kecil, jadi kita belum berani mengeluarkan benih ukuran 2-3 cm. Jadi kita mengeluarkan benih ikan gurame itu dari ukuran 4-5 cm dan 6-7 cm. Nah, untuk ikan nila ukurannya dari 2-3 cm sudah berani keluar. Sama juga dia dikatakan benih juga sampai ukuran 12 cm, seperti itu. Kalau untuk konsultasi kita selalu terbuka. Iya. Tidak hanya membeli benih ikan pun, ketika ada masyarakat untuk berkonsultasi di sini kita terima, seperti itu. Jadi misalkan masyarakat yang, apalagi masyarakat yang sudah beli benih, ketika dia menanyakan kenapa ikan saya terjadi kematian, kemudian ikan saya nggak cepat besar, nah itu nanti kita akan jelaskan juga, kita bantu jelaskan.